Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gaya-gaya statis dalam mesin, khususnya pada mekanisme mesin Powell. Tampak diagram bebas dari mekanisme mesin Powell, ada 6 batang, di mana O12A besarnya 70 cm, AB panjangnya 160 cm, O14B 100 cm, dan O14C 200 cm, serta CD 300 cm. Diberikan gaya luar di batang penghubung 6 atau di slidernya. Besarnya gaya luar ini sebesar 150 Newton. Yang ingin kita ketahui berapa besarnya gaya-gaya yang ada dalam pena, kemudian berapa besar kopel yang ada di batang penghubung 2 untuk keseimbangan. Untuk mengetahui besarnya gaya-gaya yang ada dalam pena, terlebih dahulu kita tinjau gaya-gaya yang ada di setiap batang penghubung. Buat diagram benda bebasnya, kemudian tentukan gaya-gaya yang ada. Nah, di sini ada gaya normal F16 di slider, kemudian dari batang penghubung 5 ada F56. Tentunya ada gaya P sebesar 150 Newton. Selanjutnya kita tinjau batang penghubung 5. Di batang penghubung 5 ada F65 dan juga ada F45. Di batang penghubung 4 sendiri ada F54, kemudian ada F14, dan juga ada F34. Kemudian kita tinjau batang penghubung 3. Di sini ada batang penghubung 3 yang memiliki gaya F43 dan juga F23. Dan terakhir, kita tinjau batang penghubung 2. Di batang penghubung 2 ada F32 dan juga ada F12. Dari sini, untuk menyelesaikan gaya-gaya yang ada dalam pena, kita tinjau terlebih dahulu batang penghubung 5. Di batang penghubung 5, F65 sejajar dengan batang penghubung 5. Demikian halnya F45. Dari batang penghubung 5 ini, kita bisa tentukan arah dari F56. Nah, kita tinjau batang penghubung 6. Di sini ada 3 gaya tak sejajar dalam keseimbangan. Untuk menyelesaikannya, buat poligon gaya. Hubungkan antara ketiga gaya yang ada, gaya P, kemudian F16, dan juga F56. Dari sini kita dapatkan besarnya F16 dan juga F56. Untuk F16 didapatkan 21,41 Newton. Kemudian untuk F56 sebesar 151,52 Newton. Karena F56 sudah diketahui, selanjutnya kita tinjau kembali batang penghubung 5. F65 besarnya sama dengan F56. Jadi
F65 besarnya 151,52. Namun, arahnya merupakan kebalikan dari F56. Demikian halnya F45. F45 sama besarnya dengan F65, tetapi arahnya merupakan kebalikan dari F65. Dari sini F45 dan F65 diketahui. Selanjutnya kita tinjau batang penghubung 4. Dari batang penghubung 5 kita sudah dapatkan F45, di mana F54 ini sama besarnya dengan F45. Selanjutnya, untuk mengetahui arah dari F34, terlebih dahulu kita tinjau batang penghubung 3. Arah dari F43, dia searah dengan batang penghubung 3. Namun, besarnya F43 kita belum ketahui. Kita masukkan kembali ke batang penghubung 4. Sebagaimana yang kita ketahui, gaya itu adalah vektor. Dan vektor, cirinya adalah dia memiliki besar, arah, dan bekerja pada satu titik gaya. Satu titik kerja gaya. Oleh karena itu, untuk mengetahui F34 dan F14, kita bisa menyelesaikan dengan cara sebagai berikut. Hubungkan F34 dengan F54, pertemukan pada satu titik. Nah, di titik ini, pertemuan antara F34 dan F54. Selanjutnya, F14 kita hubungkan. Dari poligon gaya, kita ketahui F34 sebesar 442,67 dan F14 309,28. Cara lain dalam menentukan F34 dan F14 bisa kita lihat sebagai berikut. Buat garis yang tegak lurus dengan F54 dan F34 dimulai dari titik O. Didapatkan jarak dari titik O ke F54 sebesar 171,98 Newton. Pastikan keduanya tegak lurus. Jarak dari titik O ke F34 sebesar 58,87 Newton. Langkah selanjutnya adalah membuat dua garis yang ukurannya 58,87 dan 171,98. Dengan menggunakan rumus perbandingan, masukkan F34 di 58,87. Kemudian buat garis yang menyentuh F54. Lalu diteruskan. Selanjutnya buat garis
yang tegak lurus dengan garis 171,98 Newton. Dari sini kita ketahui besarnya F34. Di sini didapatkan 442,64. Terjadi perbedaan karena penggunaan angka desimal, dua angka di belakang koma. Yang sebelumnya kita menggunakan 58,87, kita coba menggantinya dengan 58,8667. Kemudian kita buat ulang, dan kita akan lihat perbedaan dari hasilnya. Jika kita lihat di sini, nilainya sudah sama dengan metode yang sebelumnya, 442,67. Setelah kita mendapatkan F34, F14 bisa kita selesaikan dengan membentuk poligon gaya. Setelah kita menyelesaikan gaya-gaya yang ada di pena pada batang penghubung 4, selanjutnya kita tinjau batang penghubung 3. F43 nilainya sama dengan F34, namun arahnya terbalik. Demikian halnya F23 besarnya sama dengan F43. Dan F23 merupakan kebalikan dari F43. Dari sini, batang penghubung 3 kita sudah selesaikan. Selanjutnya, kita tinjau batang penghubung 2. F32 besarnya sama dengan F23, namun arahnya terbalik. Untuk menentukan besarnya kopel yang ada di batang penghubung 2, buat garis yang tegak lurus dengan F32. Kita tarik garis dari titik O12 menyentuh dari F32. Dari sini jaraknya diketahui 33,54. Untuk F12 sendiri, besarnya sama dengan F32. Dan F12 merupakan kebalikan dari F32. Besarnya kopel sendiri itu didapatkan dengan persamaan F12 dikali H atau F32 dikali H. Nilai F12 atau F32 itu 442,67 dikali dengan hanya 33,54, sehingga didapatkan besarnya kopel 114.847,15 Newton cm atau 148,47 Newton meter. Sedikit koreksi di sini, F54 besarnya sama dengan F,
F45, tapi arahnya kebalikan dari F45. Arahnya mestinya ke bawah. Selanjutnya kita revisi untuk batang penghubung 3. Kita ubah arah dari F43 dan juga F23. Yang terakhir kita revisi batang penghubung 2. Itulah tadi proses mencari gaya-gaya yang ada di setiap pena dan juga mencari kopel yang ada di batang penghubung 2. Besarnya F16 sendiri sebesar 21,41 Newton. F56 besarnya sama dengan F65, F45, dan juga F54. Adapun besarnya yaitu 151,52 Newton. Kemudian ada F14 didapatkan 309,28 Newton. Kemudian gaya yang ada di pena 34 itu 721,88 Newton, di mana F34 besarnya sama dengan F43, F23, F32, dan juga F12. Untuk T12-nya didapatkan 242,12 Newton meter. Demikian proses pengerjaan dalam menentukan gaya-gaya statis pada mekanisme mesin Powell. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.